إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama marilah kita aturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi panggilan yang sangat mulia ini. Bagaimana tidak, seluruh kaum muslimin yang laki-laki memiliki kewajiban untuk mendatangi panggilan yang mulia ini, panggilan yang ada di hari yang paling mulia. Maka sungguh meruginya seorang muslim yang mendengarkan panggilan pada siang hari ini, pada panggilan di hari yang mulia ini, namun hatinya tidak tergerak seperti batu yang terkena sinar matahari panas. Maka sesungguhnya kesejukan mana lagi yang akan dia dapat jika dia menghindar dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas tuntunannya hingga akhir zaman walaupun merasakan kepedihan dan kesusahan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan karunia perbendaharaan yang tiada akhirnya. Al-Quran merupakan harta karun yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dia merupakan kebaikan yang memenuhi seluruh dunia dan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, tidak hanya kaum mukminin, wahai sekalian manusia, telah datang dari Tuhan kalian sebuah kitab, sebuah nasihat-nasihat dari Tuhan kalian. Isinya di dalamnya merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati kalian. Isinya di dalamnya adalah petunjuk dan rahmat dari Tuhan kalian, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana jika sebuah harta perbendaharaan, sebuah harta karun yang sangat mulia, lalu seseorang jika mendapatkannya kok tidak merasakan senang? Sungguh aneh jika sesuatu yang mulia itu mereka yang mendapatkan di depan matanya tidak merasakan kesenangan. Kita seorang muslim harus memberikan seluruh waktu kita kepada Al-Quran, karena dia adalah surat-surat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, lewat perantara malaikat yang paling mulia. Surat-surat sebagaimana kita mengirim surat kepada umrah yang kita kasih sayangi. Surat ini datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Surat-surat yang banyak jumlahnya, perkataan kalamullah yang penuh makna isinya, sesuatu yang semuanya mendatangkan kebaikan bagi hati kita, kebaikan bagi amal-amal kita, bahkan kebaikan bagi keadaan kita di dunia, apalagi nanti di akhir kelak. Seluruh kabar yang ada di dalamnya harus kita imani kebenarannya, dan kita harus melakukan apa hukum yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memegang Al-Quran dengan kuat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu
ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah, ambillah dengan kekuatan kalian apa yang telah aku berikan kepada kalian, dan sebutkanlah apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan tidak akan didapatkan kecuali kita membuka lembaran demi lembaran Al-Quran. Ketakwaan tidak akan didapatkan kecuali kita membuka surat-surat dari Maha Pencipta yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, memberikan petunjuk kehidupan bagi kita. Namun sayangnya Al-Quran tidaklah terbuka kecuali di waktu-waktu yang memang sudah masyhur, sudah terkenal untuk waktunya dibuka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan seorang mukmin terhadap Al-Quran hendaknya dilakukan dengan membacanya, dengan mentadabburinya, dengan mengamalkannya, dengan mendengarkan, dengan memakai hukum-hukum yang ada di dalamnya, karena seluruhnya adalah datang dari seorang pencipta yang tidak akan mungkin memberikan keburukan kepada kita. Pasti di dalamnya adalah kebaikan seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Hada basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu penuh dengan bukti-bukti ketuhanan, bukti-bukti penciptaan kalian, bahwa kalian dan apa yang ada dalam Al-Quran merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi petunjuk dan rahmat, menjadi petunjuk dan rahmat hanya bagi orang-orang yang beriman. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diamlah kalian dengan pendengaran yang memperhatikan apa yang ada di dalam Al-Quran. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Tuhan kalian. Maka Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab hukum-hukum yang ada di dalamnya. Seluruh perkara yang dibutuhkan oleh orang-orang beriman, terlebih lagi orang-orang seluruhnya di dunia, seluruhnya mencakup semua yang Allah sudah jelaskan. Di dalam Al-Quran semuanya telah tertera, baik secara tersurat maupun hanya tersirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengetahui orang yang memahaminya. Maka orang yang bodoh atasnya adalah orang-orang yang tidak pernah membukanya. Sejauh mana seseorang mentadabburi Al-Quran, maka sejauh itu hidayah akan masuk ke dalam hatinya. Namun sayang, sungguh disayang, bagaimana akan mendapatkan hidayah jika Al-Quran tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, didengarkan, tidak pernah ditadabburi, tidak pernah dipelajari? Maka hidayah dari mana akan datang? Jamaah, kaum muslimin semakin menjauh dari Al-Quran. Semakin dijauhi Al-Quran, maka semakin banyak orang akan tersesat dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mensifati perkataan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan ayat 30 disebutkan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, diabadikan perkataannya di dalam Al-Quran, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku justru menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kitab yang diabaikan, yang terabaikan, yang mereka jauhi dari kehidupan mereka. Ulama mengatakan bentuk-bentuk dari mengabaikan dan menjauhi Al-Quran. Yang pertama yaitu meninggalkan membacanya, meninggalkan mendengarkannya. Kenapa? Membaca, mulut bergerak. Maka keadaan kaum muslimin zaman sekarang, mulut bergerak namun yang diucapkan adalah lantunan-lantunan nyanyian. Mendengarkan, betul,
menjauhi Al-Quran karena tidak mendengarkan, karena yang didengarkan adalah lantunan-lantunan musik, maka sungguh hina, sungguh menyesal dan akan menyesal mulut, telinga yang kelak akan Allah bangkitkan bersama kita. Mereka mengucapkan apa yang dahulu kita dengarkan, kita ucapkan. Sungguh merugi jika kita tidak memiliki kendali, karena di saat itu mulut kita akan ditutup, lalu ternyata telinga kita membicarakan apa yang dahulu kita dengarkan. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi kita semua. Di antara bentuk menjauhi dan mengabaikan Al-Quran adalah tidak mempelajarinya, tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya, tidak berhukum dengan hukum yang sudah tertera di dalamnya, dan di antaranya tidak berobat dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidaklah termasuk golongan kami, yaitu golongan Rasulullah Muhammad SAW, bagi mereka yang tidak pernah memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Bagaimana memperbagus jika ternyata di umur kita yang sekarang alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha tidak pernah terucapkan. Mulut kita tidak pernah basah dengan kalimat-kalimat itu. Maka sungguh merugi. Bagaimana kita akan mengucapkan Al-Quran dengan suara yang bagus jika ternyata sampai detik ini kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jamaah, mendekatlah kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah tali yang ujungnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ujung yang lain ada di sisi mereka yang mau mengambilnya. Maka siapa yang mau mengambilnya, ambillah. Barang siapa yang mau mengabaikan, silahkan. Karena dunia adalah pilihan bagi orang-orang yang akalnya mau berpikir, mau untuk menggunakan akalnya, bahwa dunia ini tidaklah selamanya kita hidup di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat di antara dosa-dosa yang besar, pelakunya mendapatkan dosa yang besar, tidak hanya berzina, tidak hanya syirik, tidak hanya durhaka kepada orang tua, namun termasuk dosa yang paling besar adalah mereka yang dengan sengaja mengabaikan Al-Quran, menjauhi dari bermuamalah dengan Al-Quran. Maka sekiranya kita pulang nanti, kita ambil Al-Quran di lemari-lemari kita bersihkan dengan tisu yang ada, lalu kita letakkan di depan meja kursi kita letakkan di samping tempat tidur kita, lalu mudah-mudahan kalau kita letakkan di depan meja kita, di samping meja tempat tidur kita, mudah-mudahan kalau kita sebelum tidur kita melihatnya, lalu tergerak hati kita untuk membacanya. Lalu kapan lagi jika umur yang telah Allah berikan ternyata tidak pernah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran tidak hanya untuk diturunkan begitu saja, dicetak ratusan bahkan miliaran eksemplar. Setiap orang yang menunaikan haji dan umrah membawanya pulang, tidak hanya untuk dicetak, namun dibuka, didengarkan, dibaca. Jamaah, Al-Quran adalah tali Allah terhadap hambanya. Maka sungguh kewajiban bagi seorang muslim untuk membacanya. Kenapa wajib? Karena Allah yang menyuruhnya kepada Rasulnya. Jika Rasul disuruh, maka umatnya pun disuruh. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Maka bacalah Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Di surat yang sama ayat 20 Allah menegaskan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah kalian dari apa yang mudah dibaca di dalam Al-Quran. Ingat, Allah mengatakan mudah. Mudah bagi kita itu berapa baris, berapa ayat. Betul, bacalah 1 ayat, bacalah 5 ayat, bacalah 5 baris. 1 hari, mudah-mudahan tahun depan bertambah 10 baris. Bacalah 1 ayat hari ini, mudah-mudahan bulan depan bertambah 2 baris.
Setiap hari. Allah melanjutkan firman-Nya yang artinya, alima, Allah mengetahui. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Walaupun Allah sudah mengetahui, alima an sayakunu minkum mardha. Walaupun Allah mengetahui di antara kalian itu pasti ada yang sakit, ada yang melakukan safar perjalanan, ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang lain berbagai macam kegiatannya. Namun Allah tidak memberikan uzur walaupun sakit, terbaring di atas ranjang. Bukalah HP kita. HP kita yang sekarang belum terinstal aplikasi Al-Quran, pulang nanti install. Bisa jadi di sela-sela waktu kita membuka YouTube dan Facebook, kita teringat Allah lalu kita membuka aplikasi Al-Quran. Sampai mana hari itu kita membaca, kita beri tanda. Besoknya kita setiap membuka Facebook dan YouTube teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kemuliaan bagi mereka yang ingat Allah Subhanahu wa taala walaupun ingatnya cuma satu ayat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an? Karena kita akan ditanya hubungan kita dengan Al-Qur'an di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 44, "Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun." Muhammad, Al-Qur'an itu diturunkan sebagai pengingat bagimu dan bagi umatmu. Kita termasuk umat Nabi Muhammad atau tidak? Pengingat bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa tus'alun. Dan hubungan kita kepada Al-Quran, sawfa tus'alun, akan dipertanyakan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad atainaka min ladunna dzikra." Telah kami berikan kepadamu, yaitu dzikra Al-Quran. "Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak berhukum dengan hukumnya sesuai kemampuan kita, maka mereka datang di hari kiamat dengan membawa wizra, dosa yang besar. Surat Toha ayat 99 sampai 100. Nabi SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi pemberat amal kebaikan, namun juga bisa menjadi pemberat amal keburukan. Jamaah, kita memilih mana? Kita posisikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kita, atau justru menjadikan Al-Quran sebagai pemberat dosa kita kelak di hari kiamat? Kabar yang saya sampaikan bukan dari mulut saya, namun kabarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah turun 1445 tahun yang lalu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita jarang membukanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma an'am wa syukru lahu ala ma alham wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Ayyuhal muslimun, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh mengabaikan? Karena mereka yang mengabaikan ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah sepanjang perjalanan peradaban manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Mereka yang mengabaikan Al-Quran adalah orang-orang kafir dan munafikin. Maka hendaklah kita menjauhi perbuatan, menjauhi Al-Quran, karena sesungguhnya itu perbuatan yang menandakan kekufuran dan kemunafikan. Jauhilah sifat itu, karena siapa yang sangka jika seandainya kita meninggal, ternyata kita menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengambil sisi lain dari tali yang telah Allah turunkan ke bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah kalian mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati kalian terkunci
dikunci oleh gembok yang tidak pernah bisa terbuka. Kalau hati kita keras, maka lunakkan dengan Al-Quran. Namun sayangnya kita tidak tahu hati kita keras atau tidak. Semoga khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap kita yang duduk di masjid ini dan seluruh kaum muslimin, Allah bukakan hati-hati kita agar kita bermuamalah dengan baik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab kalamullah yang Allah turunkan sebagai petunjuk kita kehidupan di dunia. Betapa sedihnya kehidupan kita jika Al-Quran ternyata turun hanya sebagai sesuatu yang berada di pinggiran kehidupan kita, yang seharusnya berada di inti kehidupan kita. Kita berjalan di depan kita petunjuk. Petunjuk itu ada di depan. Bagaimana petunjuk itu berada di samping jauh kita, di belakang kita? Bagaimana petunjuk itu berada di jauh dari sisi kita? Maka petunjuk apa yang ada di jauh dari kita? Jalan di depan kita penuh dengan lubang, bahkan jalan itu tersesat kalau petunjuk itu tidak di depan kita. Tidak kita kedepankan, maka bagaimana fungsi petunjuk akan berfungsi? Kita hidup tanpa Al-Quran, maka hidup kita seperti orang yang tenggelam di dalam air. Sayangnya kehidupan air kita bisa jadi penuh dengan kekeruhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah sesuatu perdagangan yang tidak akan pernah merugi di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah", sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan harta mereka dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat, yarjuna tijaratan lan tabur, sesungguhnya mereka itu adalah pedagang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi karena sisinya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin Allah merugikan hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar. Kalau sudah bisa mengajarkan Al-Qur'an, kita belajar lalu mengajarkan kepada keluarga kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا حظا من القرآن حظا عبادك السابقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم ونعوذ بك من هجر كتابك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الذين اتخذوا كتابك هزوا ولعبا. اللهم ارزقنا تعظيم القرآن وعلمنا القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا. اللهم اجعلنا من المعتصمين بكتابك الكريم الذين يتلون كتابه آناء الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن